Jadi sampai sekarang pernikahan kita tuh udah berjalan sekitar 10 tahun. Dan dalam kurun waktu selama itu pastinya suka duka udah banyak banget sih kita lewatin ya gak sih? Iya loh. Kalau diinget-inget sebenarnya awal pertemuan kita tuh cukup seru banget sih. Karena perbedaan dua suku di antara kita berdua tuh akhirnya bikin kita berdua kayak belajar banyak budaya baru. Dan dari budaya tersebut bikin kita berdua dapat banyak hal positif yang bisa kita pelajarin gitu sih. Sebenarnya perbedaan sih yang membuat aku sama dia lebih dekat gitu. Yang akhirnya aku memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaan aku ke dia, dan pastinya terima lah ya. Nah, sebenarnya kalau diinget-inget juga selama kita 2 tahun pacaran dulu, masalah karena perbedaan suku tuh terbilang minim banget ya nggak sih? Nggak terlalu banyak gitu ya. Paling cuman kayak masalah-masalah perbedaan persepsi dalam arti kata doang gitu. Bahasa ya. Kayak misalnya inget banget gak sih dulu aku ngomong soal dahar itu loh. Kan kalau di Jawa sama Sunda tuh sebenarnya artinya sama ya. Cuman beda kayak tingkatan gitu. Kalau di Jawa mah halus, dahar tuh, kalau di Sunda tuh kasar gitu. Makanya dulu waktu aku ngomong dahar ke dia, asal nyeletuk gitu, dianya ngamuk gitu ke aku. Cuman karena itu kan ya, mungkin karena dia belum tahu, jadi sama aku dijelasin deh. Terus endingnya kita malah kayak yang ketawa-ketawa gitu ya, oh gitu jadi artinya, dan hal baru gitu. Tapi proses pacaran kita gak semulus yang orang lihat sih sebenarnya. Benar. Keluarga aku sempat nentang aku pacaran sama orang Jawa karena kata orang tua aku kalau orang Sunda nikah sama gadis Jawa itu gak akan lama gitu hubungannya, pacarannya. Dan hal yang sama juga terjadi sama aku sih, karena kan emang keluarga aku basicnya dua-duanya Jawa, jadi emang Jawa tulen banget. Makanya pas mereka tahu aku pacaran sama orang Sunda, langsung ditentang banget deh tuh. Karena kan konon katanya kalau cewek Jawa nikah sama cowok Sunda tuh ceweknya nanti bakalan kalah katanya tuh. Dan kalau sampai menikah, pernikahannya tuh katanya nggak bakal bertahan lama, pasti putus di tengah jalan gitu. Dan satu faktor lain tuh papa aku tuh percaya banget kalau orang Jawa tuh ulet-ulet dan orang Sunda tuh nggak bisa jadi seulet orang Jawa gitu loh. Nah, yang kemudian bikin kita berdua jadi ngerasa bingung tuh karena sebenarnya selama kita 2 tahun pacaran tuh kita nggak ngerasa bahwa konflik karena perbedaan suku tuh jadi masalah besar gitu ya, dan banyak gitu, jarang gitu, malah terhitungnya tuh jarang banget. Makanya kita kayak bingung gitu loh kenapa sampai sekarang masih banyak orang yang beranggapan bahwa orang Sunda tuh nggak boleh nikah sama orang Jawa. Seiring berjalannya waktu, perjuangan kita untuk meyakinkan kedua orang tua kita berjalan kurang lebih 1 tahun. Tapi selama itu mereka tetap bersikeras sih. Menolak kita, melarang kita untuk tetap berhubungan, tetap menjalani hubungan pacaran. Hingga akhirnya perjuangan kita membuahkan hasil, alhamdulillah. Mereka luluh gitu dan akhirnya merestui hubungan kita. Dan alhamdulillah setelah kita dapat restu atas hubungan kita dari kedua orang tua kita, akhirnya kita memutuskan untuk segera melangsungkan pernikahan. Pernikahan kita berlangsung sederhana sih, cuman sangat sakral. Kita hanya mengundang keluarga dekat, teman dekat juga.
Dan kehidupan setelah nikah sebenarnya sama aja sih kayak gimana pasangan suami istri pada umumnya. Paling kita cuman kayak ngobrol aja seharian tadi kita habis ngelakuin apa aja, terus hal-hal sederhana kayak gitu. Sama paling ntar kayak kalau misalnya weekend ntar kita enaknya liburan kemana ya, paling hal-hal kayak gitu aja. Intinya kita ngobrolin hal-hal yang serius sampai hal-hal sepele yang sebenarnya nggak penting banget buat kita obrolin. Tapi dari obrolan-obrolan kayak gitu bikin kita berdua akhirnya kayak jadi ngerti gimana cara ngehargain komunikasi dalam sebuah hubungan itu sih. Jadi ketika kita bertengkar, kita jadi punya inisiatif nih. Saat salah satunya sedang emosi, nah, salah satu dari kita nahan emosi gitu. Jadi Ngalah ya, ngalah. Ya, ngalah. Ketika emosinya udah reda, berantemnya udah reda, baru deh kita obrolin dari hati ke hati. Benar nggak? Benar. Dan hal yang sama juga berlaku sama anak-anak kita sih ya. Jadi kita usahain setiap hari itu selalu nanya nih ke mereka kayak hari ini mereka habis ngapain aja, kegiatan mereka apa aja selama di sekolah. Terus kayak mereka ada tugas apa sih di sekolah kayak gitu. Pokoknya kita usahain juga selalu ngebangun komunikasi yang baik sama anak-anak kita. Alhamdulillahnya selama 10 tahun ini kita jarang berantem ya, berantem hebat gitu. Apalagi karena perbedaan suku. Jadi kalau misalnya pun ada pasangan yang terlahir dari suku yang sama, tapi kalau sifat mereka tuh sama-sama egois, itu tuh nggak menutup kemungkinan juga bahwa hubungan mereka tuh nggak akan bertahan lama. Bisa aja juga pernikahan mereka tuh kayak putus di tengah jalan juga gitu. Jadi sebenarnya intinya yang bisa ngehancurin sebuah hubungan tuh bukan karena perbedaan suku, tapi lebih kepada pribadi masing-masing dari pasangan tersebut gitu. Menurut kita perbedaan suku bukanlah penghalang untuk mencintai seseorang. Kalau kita bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan komunikasi yang baik, kenapa enggak? Emang selesai gitu? Thank you. Belum sih. Emang tau dari mana selesai? Fotonya belum di shoot. Kok muter sih? Nah.